Selanjutnya di sesi kali ini kita akan menggunakan disk ink untuk mengeliminasi duplikat, atau dalam kasus ini kita akan melakukan count disk ink tapi melakukan counting pada nilai-nilai yang unik gitu ya. Maksud nilai-nilai yang unik itu adalah nilai misalnya perhatikan bahwa di sini saya punya tabel daftar supir. Oke, bentar dulu. Kita punya tabel daftar supir, terus kalau misalnya kita melakukan query yang query tanpa disk ink gitu, kita akan menghasilkan nilai-nilai yang sama gitu, ada nilai-nilai yang sama yang tetap ditampilkan. Nah, dengan menggunakan disk ink kita akan mengeliminasi nilai-nilai yang sama gitu, menghasilkan nilai unik gitu. Jadi kalau misalnya di sini ada Susi, ada nama Susi 2, berarti nanti kita akan menggunakan counting untuk menghitung nilai menampilkan daftar nama yang berbeda gitu, tidak akan menampilkan data ganda. Saya contohkan supaya lebih jelas. Misalnya kalau tanpa disk ink kan kita akan menampilkan data duplikat. Nah, misalnya kalau kita menggunakan disk ink, select count, select disk ink aja ya, select disk inct, kemudian di sini nama, from daftar supir. Nah, berarti kalau misalnya kita tambahkan disk inct itu akan menghasilkan nilai yang unik gitu, tidak ada yang duplikat. Di sini ada Susi, Henry, Ben. Karena memang dalam case tertentu kita mau menghitung nilai ini ya, nilai unik gitu, bukan menghitung data secara keseluruhan, data duplikat gitu. Nah, oke, lanjut aja. Nah, selanjutnya untuk menghitungnya kita bisa seperti ini ya, select disk ink, nama, from daftar supir, berarti kita select bisa menghitungnya select disk ink atau bisa select count ya, select count misalnya, select count disk ink, nama, from daftar supir, seperti ini. Berarti jumlah supir yang terdapat di daftar supir itu adalah 4. Nah, kalau misalnya kita counting tanpa melakukan disk ink, itu akan menghasilkan yang namanya data duplikat gitu. Jadi tidak sesuai jumlahnya. Nah, oke, selanjutnya di sini saya juga akan coba melakukan ini ya. Nah, di sini ada tabel mail. Kita akan menghasilkan ini apa sih? Menghasilkan pasangan data, berbagai pasangan kombinasi data gitu ya. Kombinasi data menggunakan disk ink. Jadi maksudnya seperti ini. Select misalnya di sini. Jadi disk ink ini juga bisa diterapkan pada banyak kolom gitu ya. Atau di sini dalam kasus ini kita akan melakukan disk ink pada ini ya, pada nilai dengan kombinasi tertentu. Kombinasi yang dimaksud ini seperti ini, src user, kombinasi pasangan ya, dst user, from mail, seperti ini. Oke. Jadi di dalam tabel mail itu ada beberapa berbagai kombinasi ya, kombinasi pasangan seperti src user, dst user. Nah, ini ditampilkan tanpa duplikat gitu. Kalau misalnya kita tanpa disk ink, oke, seperti ini, saya coba. Maka ini jumlahnya ada duplikat. Jadi ada beberapa nilai pasangan ditampilkan secara duplikat gitu. Contohnya gene ada 2, dia ditampilkan hanya 2 gitu. Nah, dengan melakukan disk ink nanti nilai gandanya hilang gitu. Oke, bisa diartikan sendiri saja gitu. Nah, selanjutnya gitu teman-teman, kita ini kalau misalnya kita mau melakukan menjumlahkan, kita tinggal select count disk ink from mail. Maka di sini di sini nantinya akan mengembalikan berapa jumlah antara pas kombinasi pasangan src user dan dst user gitu, yang tidak duplikat. Ternyata di sini ada menghasilkan nilai 9 gitu. Nah, teman-teman, disk ink ini juga bisa diterapkan pada ekspresi gitu ya. Jadi tidak hanya pada nilai-nilai kolom untuk
jadi tidak hanya untuk nilai-nilai kolom saja, tapi misalnya di sini kita bisa menghitung banyaknya jam di mana misalnya pesan dikirim. Saya contohkan di sini kan ada select from mail kayak gitu. Select from mail. Jadi hanya tidak hanya ini ya, tidak hanya untuk nilai-nilai kolom saja, tapi untuk ekspresi yang kita maksud itu adalah misalnya kita akan melakukan menghitung, misalnya menghitung apa ya, select count select count this INCT. Kita akan menghitung ekspresi dari fungsi HOR gitu ya, fungsi yang dihasilkan oleh HOR. Kita akan menghitung berapa banyak pesan yang dikirimkan gitu ya dalam ini ya, berapa menentukan banyaknya jam gitu. HOR di sini, kemudian from mail. Oke, berarti ada dua gitu, ada dua waktu yang digunakan di dalam pengiriman pesan pada tabel main gitu. Nah, oke teman-teman, jadi seperti itu ya. Intinya si dising ini akan mengeliminasi data yang duplikat, sehingga dalam kasus tertentu kita akan bisa menghitung data secara lebih akurat gitu, karena sudah dieliminasi dulu nih nilai duplikatnya. Nanti kita lanjutkan lagi pada sesi tutorial berikutnya.